Di akhir halal bihalal yang diselenggarakan oleh PDHI atau Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, saya sempat wawancara eksklusif dengan Dokter Hewan Prabowo Respatio Caturroso, PSD. Terkait perlunya kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku yang terjadi pada hewan. Ini kebetulan ketemu Pak, saya kan dari PT Tani juga, saya keliling daerah. Siap. Biasanya kami lebih ke pertanian Pak. Ke pertanian. Tapi saya menemukan bahwa banyak masyarakat peternak yang memang terkadang, aduh ini kenapa nih gitu kan. Tadi saya dengar ada penyakit kuku. Penyakit mulut dan kuku, Mulut atau dan kuku. disingkat PMK. Nah, mungkin Pak Bobinda bisa ngasih edukasi atau arahan sedikit bagaimana seharusnya para peternak itu di daerah. Ya, baik. Penyakit mulut dan kuku ini sebenarnya kita sudah bebas 10 tahun yang lalu. Kita membutuhkan uang untuk membebaskan itu waktu itu sampai 20 triliun biayanya. Kelihatannya cuma penyakit mulut dan kuku yang disebabkan oleh virus, kelihatannya sepele, tapi kerugian ekonominya sangat besar. Jadi ini nanti kalau nggak segera diatasin, kalau hanya dikasih obat dan sebagainya, nggak akan bisa. Nanti akan semakin menyebar. Karena penularan penyakit mulut dan kuku itu, penyebaran virusnya itu dalam waktu relatif singkat itu bisa sampai 10 km sampai ke 100 km. Terbang pakai lewat udara itu. Kemudian juga lewat transportasi lalu lintas dan sebagainya. Dan virusnya itu ya memang kalau berbahaya, dikatakan berbahaya ke manusia tidak. Karena dia tidak zoonosis, artinya tidak menular kepada manusia. Tapi kerugian ekonominya memang sangat besar. Karena ternak-ternak itu seharusnya yang positif itu harusnya di stamping out, harusnya dibakar, dimatikan gitu. Tapi kan kita kan rugi, petani kan rugi kan. Sekarang petani aja kena ternaknya kena food and mouth disease, itu penurunan berat badannya itu sangat drastis turun. Drop karena dia nggak bisa makan, mulutnya sakit kan. Seperti itu. Oke, berarti solusinya kalau ada temuan misalkan peternak itu ayamnya atau sapinya atau kambingnya itu apa yang harus dilakukan? Kalau ayam tidak bisa ketularan PMK. Jadi PMK itu hanya menyerang ruminansia, ternak sapi, sapi perah, sapi potong, kambing, domba, dan babi. Kerbau juga kena. Tapi kalau ayam tidak. Manusia ya bisa tertular tapi tidak berbahaya pada manusia. Seperti itu. Dan instruksinya kalau menemukan nih kambingnya yang tidak makan ininya itu harus kemana peternak itu? Satu-satunya harus melaporkan ke dinas peternakan yang menangani kesehatan hewan. Dan harus dokter hewan yang bertanggung jawab di situ. Kalau tidak ada dokter hewan, kalau itu hanya mantri hewan pun juga tidak akan mampu. Kemudian yang paling penting itu tidak hanya pengobatan, tapi vaksinasi itu. Nah inilah yang jadi masalah sampai sekarang itu vaksinnya belum ada. Belum ada. Katanya baru akan datang ini berapa puluh juta dari kita impor. Kalau kita impor vaksin belum tentu vaksinnya itu bisa efektif terhadap ternak-ternak kita karena mungkin virusnya itu berbeda gitu. Jadi kita harus, dan Pak Dirjen, Pak Menteri juga sudah menunjuk Pusat Veteriner Farma yang dulu dia itu adalah laboratorium PMK, penyakit mulut dan kuku. Dulu 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu memproduksi itu kerjasama dengan Australia. Kalau sekarang mau menghidupkan lagi itu biayanya sangat mahal karena alat-alatnya sudah rusak. Nah ini Pak Menteri juga minta supaya Puspetma memproduksi vaksin penyakit mulut dan kuku. Oke, Pak Dokter, terima kasih banyak atas waktunya dan izin saya akan sebarkan biar nanti para peternak di daerah juga melihat ini dan saya akan sampaikan salam nanti kepada peternak yang saya temui seperti peternak yang saya temui di Desa Sungai Anak Kamal karena kita pembimbingan ke desa masih khusus pertanian, belum peternakan ya. Mungkin nanti kita komunikasi dan mohon arahan. Kalau harus ada dokter hewannya lah Pak. Iyalah, makanya upayakan, saya. Ya, siap. Terima kasih Dokter.